Kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak akan tahu bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah. Banyak orang menggelar pesta, banyak orang menggelar party. Ketika ditanya, kenapa kamu menggelar pesta? Ini dalam kerangka bersyukur. Tentunya ini merupakan fragmen dan contoh yang salah. Banyak orang bersyukur, tetapi karena dia tidak mendapatkan ilmu, dia tidak tahu caranya dia bersyukur kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita paham, sabar harus dengan ilmu, syukur harus dengan ilmu. Karena sesungguhnya kita teringat dengan apa yang pernah dikatakan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Nabi Khidir itu pernah berkata kepada Nabi Musa, wa kaifa tasbiru malam tuhit bihi khubra. Gimana kamu mau sabar kalau kamu tidak punya ilmunya? Dari perkataan Nabi Khidir kepada Nabi Musa, kita pun bisa mengambil sebuah persamaan. Bagaimana kita bersyukur kalau kita tidak memahami ilmunya? Itulah yang menjadikan kita, selama kita diberikan kesempatan untuk duduk di majelis ilmu, selama kita diberikan kesempatan untuk membaca kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita senantiasa memiliki ilmu untuk memiliki alasan di dalam kita bersyukur kepada Allah di dalam setiap nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur. Kualitas hidup bukan ditentukan oleh banyaknya harta, tapi kualitas hidup ditentukan dengan banyaknya hati kita untuk merasa lapang. Dan kelapangan itu tidak akan bisa dirasakan kecuali dengan kita bersyukur atas setiap karunia yang Allah berikan kepada kita. Ibu naik Alphard, tapi hatinya sedang sempit. Alphard itu tidak terasa nikmat. Ibu makan steak, harga steaknya itu mungkin 3 juta, yang ketika kokinya ataupun chefnya nabur garamnya begini. Tapi ketika ibu hatinya lagi sempit, maka tidak terasa nikmat steak itu. Karena hidup itu bukan ditentukan oleh lezatnya makanan. Nikmatnya hidup tidak ditentukan oleh fasilitas mobil mewah yang kita dapatkan. Tapi sesungguhnya kenikmatan hidup itu ditentukan ketika hati kita dikondisikan untuk lapang. Makanya maaf, orang yang terkadang makan tempe dalam kondisi lapang itu terkadang jauh lebih nikmat daripada mereka yang makan steak dengan harga 500.000 tetapi hatinya sedang sempit. Dan tidak ada yang menenangkan hati kita, tidak ada yang melapangkan hati kita, kecuali adalah kembali menata kesyukuran kita kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur. Syukur atas suami kita, syukur atas istri kita, syukur atas anak kita. Karena sesungguhnya tidak ada yang salah di dalam setiap takaran yang Allah berikan kepada kita. Yang salah itu kalau kita tidak pernah merasa cukup ketika kita kurang bersyukur. Apa yang terjadi kalau seorang suami kurang bersyukur? Dia tidak akan pernah merasa cukup dengan anugerah yang Allah berikan kepadanya. Apa yang Allah akan berikan kalau seorang istri tidak bersyukur? Dia tidak akan pernah berhenti membandingkan suaminya dengan suami yang dia kagumi. Dan itu tidak ada ujungnya. Inilah yang menjadikan kita bersyukur supaya hati kita menjadi tenang, supaya hati kita menjadi lapang. Kalau sudah tenang dan lapang, tidak masalah kita hanya makan lodeh. Karena sesungguhnya lodeh itu pun akan terasa nikmat ketika kita bersyukur. Ustadz habis makan lodeh ya? Iya, makanya contohnya lodeh.